yang telah lama ku tunggu dengan teman-temanku. Aku naik odong-odong sebulan seperti bola pingpong kalau lewat membikin. Lirik dan nada lagu-lagu anak yang hits di tahun 90-an ini masih melekat di kepala generasi milenial. Generasi yang menikmati beragamnya lagu anak-anak di masa kecil mereka. Sederet artis cilik di era 1990-an pun sempat merasakan puncak ketenaran. Sebut saja Cikita Meidi. Trio Kuek Kuek, Susan, 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 you're so gede, mau jadi apa? dan Kak Ria Enes dengan bonekanya Susan. Biar jadi dokter. Penyanyi lagu anak yang ikonis memang banyak bermunculan pada dekade itu. Jari tanganku, kukunya 5, jari kiriku juga 5, kuku tanganku, kuku kakiku bersih semua. Awal karir aku tuh tahun 92 dan aku tuh lahirnya tuh di bulan Oktober 1990. Dan 2 tahun kemudian ternyata aku tuh ditangkap sama orang tua pada saat di kamar tuh bisa nyanyi. Itu berarti usia 2 tahun. Dan kebetulan pada saat itu memang orang tua aku suka banget dan hobi bermusik. Terus beliau tuh kayak sambil kerja tapi punya usaha kecil-kecilan di bidang music recording. Dan label recording juga mereka punya studio-studio kecil-kecilan gitu. Memiliki nama lengkap Chika Cecilia Meidi, wanita yang kini telah menjadi ibu anak satu ini pernah berhasil meraih peringkat ketiga kategori penjualan terbesar pada 1995. Dan aku ya merasakan kehidupan aku berubah. Aku bukan anak-anak kecil biasa pada umumnya yang habis pulang sekolah main. Karena aku di situ sudah ada kontrak dengan para company atau para acara yang bikin acara atau event organizer untuk menghadiri satu acara yang dimana aku tuh nyanyi bisa 1 album. Jadi aku kayak oke deh. Loh, kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, 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 cita-citamu apa lagi? Ikon penyanyi lagu anak 90-an lainnya yang sampai saat ini masih aktif di industri musik Indonesia adalah Ria Enes. Lebih dari 30 tahun, Ria yang tampil bersama boneka gadis kecil yang ia beri nama Susan menyita perhatian anak-anak. Bangun gedung bertingkat, jadi kon melorot. Tahun 91 kita mulai terjun di rekaman lagu anak. Nah, lagu yang pertama apa sih dulu? Si kodok. Lagu yang pertama, album pertama tuh Si Kodok. Dan alhamdulillah lagunya meledak, artinya anak-anak suka dengan lagu itu sampai akhirnya kita terus rekaman sampai 12 album ya San? Iya, termasuk lagu religi, terus lagu Nusantara, lagu Taman Kanak-kanak. Iya, pokoknya ada kompilasi, ada yang sendiri juga gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak menikmati lagu kita ya San ya. Laguku. Oh iya lagunya Susan. Susan, Susan, ayo kita nyanyi lagi. Susan, Susan, penyanyi tentang. Jika penyanyi anak-anak pada era sebelumnya hanya punya satu medium televisi untuk membawakan karya-karya mereka, penyanyi anak-anak pada 90-an meraih ketenaran berkat televisi swasta yang ketika itu baru bermunculan. Bangun pagi. Suara Susan nyanyi lagi. Kalau dulu itu
kita rekaman itu selalu penikmatnya banyak, yang beli kaset juga banyak, di TV juga kemudian sering dituter. Jadi ada tempat lah gitu, ada slot di televisi nasional untuk acara anak-anak, termasuk juga untuk mempromosikan lagu-lagu yang diproduksi pada waktu itu. Ya memang dulu tahun 90-an itu adalah masa keemasan lagu anak-anak. Karena lagu anak-anak banyak banget, acara anak-anak di televisi juga banyak banget, banyak pilihan. Kita belajar supaya pintar. Lagu anak-anak era 90-an banyak disisipi pesan. Sambil bernyanyi, pesan-pesan disampaikan kepada anak-anak lewat lirik yang mudah diserap. Seperti lagu Ria Enes yang berjudul Susan Masuk Sekolah. Lagu ini menceritakan tentang wajib belajar 9 tahun dan berisi pesan agar anak-anak rajin belajar. Mana bisa, Susan malas nggak pernah belajar. Lagu anak-anak cirinya adalah liriknya itu mendidik, menginspirasi, memotivasi, kemudian juga nadanya riang. Iya, nggak ada loh lagu anak sedih. Jangan bawa anak lagu sedih. Ada yang lembut sih, lembut ya. Jadi misalnya tentang orang tua, doa, biasanya itu kan lagu yang lembut. Yang penting tuh melodius. Sebelum dekade 90-an, industri lagu anak sebenarnya sudah ada. Dimulai pada tahun 50-an, sejumlah lagu anak banyak diciptakan oleh Sarijah Niung atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud. Di tahun 60-an dan 70-an muncul pencipta lagu anak seperti Ate Mahmud dan Pak Kasur yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Lagu-lagu dari era ini bahkan masih menjadi nyanyian murid taman kanak-kanak hingga saat ini. Dekade-dekade berikutnya pun memiliki penyanyi dan lagu-lagu anak yang hingga kini melekat di hati. Misalnya saja, lagu-lagu ciptaan Kuswoyo Bersaudara. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, dekade 90-an menjadi masa keemasan lagu-lagu anak. 90-an itu adalah surganya lagu anak-anak. Kenapa aku bilang surganya lagu anak-anak? Karena zaman itu tuh dalam waktu 1 bulan itu bisa muncul lebih dari 10 lagu baru yang diproduksi oleh produser-produser dan juga pencipta-pencipta lagunya tuh sangat produktif sekali waktu itu. Jadi pernah 1 bulan itu muncul 25 lagu baru, itu tahun 90-an tuh. 1 bulan ya. Jadi anak-anak betapa dimanjakan oleh lagu anak-anak zaman itu, tahun 90 sampai awal-awal 2000-an lah. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. 1 dekade terakhir, kondisinya terasa sangat berbeda. Anak-anak seperti kehilangan lagu yang sesuai dengan usia mereka. Anak-anak di tahun 2000-an mulai menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang liriknya tidak sesuai dengan usia mereka. Indonesia mengalami defisit lagu anak. Pengaruh media sosial menjadi salah satu faktor yang mempersempit kesempatan munculnya lagu anak di tengah derasnya arus lagu-lagu dewasa dan internasional. Korea. Yang aespa. Ya orangnya tuh cakep, terus habis itu lagunya keren. Tak ingin usai dari Kesha. Berharap suatu saat nanti. Batumi angin memiring. Korea. Iya. Yang aespa. Aespa. Kenapa suka Aespa? Ya orangnya tuh cakep, terus habis
habis itu lagunya keren. Lagunya keren. Tahu judul lagunya nggak? Tahu sedikit. Apa tuh? Black Mamba sama Next Level. Aku paling suka lagunya Agnes, Cinta Luar Biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Tak ingin usai. Dari siapa tuh? Dari Keisha. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi. Lo tahu lagu itu dari mana? Dari TikTok. Defisit lagu anak. Anak-anak generasi Z tak lagi menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan usia mereka. Mereka kini mengidolakan lagu berlirik dewasa yang memang dinyanyikan oleh dan diperuntukkan bagi orang dewasa. Beberapa lagu anak-anak zaman dulu kadang masih dinyanyikan di beberapa kesempatan seperti di taman kanak-kanak. Namun lagu anak-anak yang baru jumlahnya tak sebanyak dan sepopuler beberapa dekade sebelumnya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso. Perkembangan zaman dari era 90-an hingga saat ini memang membuat lagu anak seakan hilang dari peredaran. Ditambah ruang promosi di media mainstream tidak sekencang dahulu. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Perkembangan teknologi itu tidak jelek. Tetapi pada waktu dulu satu televisi, teknologi televisi ditonton oleh satu keluarga. Kalau sekarang satu televisi, satu gadget ditonton oleh satu orang. Apakah itu ibunya atau itu bapaknya. Sehingga kebersamaan nggak ada, masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian susah untuk mengontrol apa yang dilihat oleh si anak. Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengingatkan banyak hal yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Salah satunya lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usia anak. Belajar lagu anak bersama keluarga bisa menjadi cara mudah untuk mengedukasi buah hati. Iya, ya akhirnya anak-anak juga menjadi ibaratnya matang sebelum waktunya begitu. Nah, yang berbahaya adalah beberapa perkembangan semacam perkembangan psikoseksualnya itu menjadi lebih cepat. Nah, ini akhirnya juga marak berbagai perilaku-perilaku yang menyimpang, yang kemudian kehamilan sebelum menikah, ya, atau pernikahan remaja dan sebagainya. Nah, ini tentu berdampak pada masalah-masalah di kemudian hari. Mungkin kalau dimulai dari keluarga sementara belum ramai pasaran lagu anak-anak, itu sebaiknya orang tua juga sering membawakan lagu-lagu anak-anak. Apakah lagu anak-anak zaman dulu, zaman Pak Kasur, Ibu Kasur, tahun 60-an ya. Kemudian lagu-lagu berikutnya seperti lagu-lagunya Kak Cica Koswoyo, Sari Koswoyo dan segala macam zaman itu ya. Kemudian ya yang berikutnya ya kemudian pada saat tahun 90-an zaman Si Komo, kemudian Boneka Susan dan berbagai penyanyi-penyanyi saat itu yang tetap membawakan lagu anak-anak yang edukatif, hanya kadang-kadang dikemas secara lebih populer begitu. Kita punya tetangga di sekitar kita. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memang harus mampu mengawasi asupan lagu-lagu yang dikonsumsi anak. Selain sebagai sarana edukasi, lagu anak dengan lirik yang sesuai usia dapat mencegah anak-anak terkontaminasi konten lagu-lagu dewasa. Tetangga di sekitar kita. Untuk sekarang ini sih, karena dia udah beranjak dari TKA, udah tidak terlalu sulit. Karena ada beberapa kosakatanya udah lengkap dan cara pengejaannya, kata-kata juga udah lumayan, udah lengkap-lengkap. Mungkin lebih ke lagu-lagu slow, bahasa Indonesia ya, masih bahasa Indonesia. Kalau udah bahasa Inggris
belum terlalu, karena kosakatanya belum, speech-nya belum terlalu lebih kena gitu. Enggak sih, karena memang Darren tuh nggak pernah kita kenalin sama lagu-lagu selain lagu-lagu anak-anak gitu. Di rumah juga kalau sambil main sambil nyanyi gitu, atau misalnya belajar sambil nyanyi gitu. Untuk membuat lagu anak tetap dikenal, mantan penyanyi cilik Cikita Meidi mencoba memperkenalkannya kepada putranya, Javier. Dengan pengalamannya sebagai penyanyi cilik, Cikita punya referensi lagu anak-anak yang beragam. Tak hanya lagu miliknya yang ia perkenalkan kepada putranya, tetapi juga lagu kawan-kawan sebayanya. Apalagi pas sekarang nih, pas sudah berakal ya kan, dia udah di atas setahun kan, udah 3 tahun. Dia misalnya nonton tayangan aku, Kuku-Kuku sama Kampung Najari Mato kan, 2 debut album aku yang paling orang tahu. Icu Momi gitu kan, Icu Momi. Terus kadang-kadang kan aku kayak suka malu, kayak duh anak gua ngeliat, suka ada rasa malunya. Nah ntar si mami sama papi itu akan mengedukasi dia, Javier coba nyanyi kayak gitu. Jadi akhirnya dia suka denger lagu anak, makanya kalau di rumah aku emang speaker emang itu dibutuhkan. Selain dengerin Muratul Quran ya, kedua dia dengerin aku. Jadi dari situ dia bisa belajar bicara. Sebenarnya tujuan aku itu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Meski lagu anak saat ini tidak sepopuler di era 90-an, masih banyak langkah dan upaya yang dilakukan mereka yang peduli. Mau bergerak, berkreasi, dan membuahkan karya yang bisa dikonsumsi anak-anak di zaman sekarang. Merasa prihatin akan minimnya lagu anak di masa kini, Ria Enes bersama mantan penyanyi cilik lainnya seperti trio Kwek Kwek dan Joshua kompak menggaungkan gerakan Save Lagu Anak. Berawal dari sekedar cuitan di media sosial pada 2016, gerakan ini akhirnya menghasilkan lagu dan video berjudul Selamatkan Lagu Anak pada 2019. Layaknya lagu anak-anak, lirik menyenangkan yang ada dalam lagu dan klip video ini mengajak orang mengulang masa kecil. Para penyanyi bahkan mengenakan seragam sekolah juga untuk bernostalgia. Ya, sebetulnya gerakan Save Lagu Anak ini bersama teman-teman mantan penyanyi cilik, menurut saya sih memang harus ya, karena lagu anak-anak jangan sampai tidak terdengar lagi. Nanti anak-anak mau dengar apa dong? Iya, itu loh karya kayak kalau anak-anak nggak ada makanan ya kelataran. Iya, jadi kurang gizi. Ibaratnya seperti itu kalau nggak ada lagu anak-anak, padahal mereka karena itu kebutuhan bagi anak-anak ya. Jadi ada yang tidak terpenuhi dari anak-anak. Jiwa mereka butuh disentuh dengan lagu, dengan musik, sehingga mereka punya kekuatan, mereka punya semangat, mereka punya nilai-nilai yang mereka juga bisa dengarkan dari lagu-lagu tersebut.
Aksi lain untuk membangkitkan gairah lagu anak juga dilakukan musikus senior Erwin Gutawa. Bersama sang putri Gita Gutawa, Erwin membuka wadah untuk melahirkan penyanyi-penyanyi cilik berbakat. Wadah itu diberi nama DA, singkatan dari Di Atas Rata-Rata. Dari proyek DAR inilah, Erwin dan Gita Gutawa mengorbitkan penyanyi berbakat Lyodra yang kini menjadi salah satu penyanyi ternama di tanah air. Selain mantan penyanyi cilik dan musikus, berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan lagu anak juga dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Direktorat Jenderal Film, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek mengadakan Lomba Cipta Lagu Anak dengan tagline Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA yang dimulai sejak direktorat baru ini berdiri, yaitu pada 2020. Di sekitar kita. Pencipta lagu berlomba untuk membuat lagu anak dan pemenangnya akan difasilitasi untuk pembuatan video. Salah satu pemenangnya adalah lagu berjudul Jagoan Sekolah, ciptaan Jeffrey Antonius. Lagu ini memotivasi anak-anak untuk rajin belajar agar menjadi jagoan di setiap pelajaran di sekolah. Ya sebetulnya kan KILA ini kan satu langkah, salah satu jalan untuk langkah untuk menuju itu ya. Kalau yang lain sebetulnya kan kita ada konser-konser yang lain untuk anak-anak seperti di gamelan itu ya. Di gamelan kita sedang musik-musik daerah itu sedang menghimbau untuk anak-anak juga. Kayak pementasan itu keterlibatan anak menjadi sangat penting. Jadi biar mereka biasanya kan orang kayak saya dulu kan penari gitu Mbak. Kalau kita itu biasanya kalaupun nggak jadi pelaku minimal menjadi apresiator. Nah itu yang kita tumbuhkan. Istilahnya mau membeli, mau mendengarkan gitu. Walaupun bukan harus jadi penyanyi kan gitu ya. Nah itu yang sedang kita tumbuhkan untuk anak-anak dengan nilai-nilai budaya kita. I went across to Switzerland where all the yodelers meet to try to learn to yodel with my yodelady. Dibesarkan di dekade defisit lagu anak, tidak membuat penyanyi cilik masa kini redup semangatnya. Jen Kalista, penyanyi muda berbakat kelahiran 1 Januari 2008, banyak mengukir prestasi di bidang vokal. Salah satunya adalah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan menjadi pemenang Sanremo Junior Finals 2022 yang diadakan di Teatro Ariston Sanremo, Italia, Mei 2022. Sejak berusia 5 tahun, Jane lebih tertarik pada teater musikal. Ia merasa bisa bercerita ketika ia bernyanyi dan diiringi musik orkestra. Sejak kecil, Jane sering diperdengarkan lagu anak-anak oleh orang tuanya. Kalau dulu tuh aku seneng banget dengerin lagu anak-anak Indonesia, ciptaannya Ibu Sud, Pak Ate Mahmud, Pak Kasur, itu favorit banget. Contohnya kalau dulu sih aku suka nyanyi lagu Pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Kalau dulu aku suka lagu itu tuh karena benar-benar melatih artikulasi, ketepatan nada juga. Jadi ya lagu anak-anak Indonesia tuh memang dari dulu familiar banget sama aku. Dan aku dulu juga pembawa acara TV musik anak, Kak. Acara aku sampai 400 episode lebih kira-kira. Dan di situ kita memang mensosialisasikan dan menggaungkan kembali lagu anak-anak Indonesia yang sebenarnya edukatif dan menarik banget. Penyanyi muda berbakat lainnya, Clarice Cute, memulai karirnya sejak usia 7 tahun. Ia dibimbing sang ayah yang merupakan pencipta lagu sekaligus produser musik. Sedikit berbeda dengan anak tahun 90-an. Clarice memiliki referensi lagu berbahasa Inggris sejak kecil. Menurut Clarice, seiring perkembangan zaman, referensi yang ia dapatkan semakin beragam.
aku dulu pasti waktu kecil, ya namanya anak kecil suka dengerin lagu Disney ya. Tapi kalau sekarang aku suka lagu pop dan juga sekarang aku suka lagu rock. Kayak Elvis aku suka karena aku baru nonton juga sih. Terus aku suka lagu, pokoknya aku sekarang deket ini lagi sukanya pop dan juga rock. Pokoknya dua itu aku suka banget. Jadi emang beda banget sih sama aku yang kecil yang kayak dengernya How Far I'll Go, Flashlight gitu kan. Dan maksudnya kayak apa ya, musik zaman sekarang juga maju gitu kan. Jadi ya pasti dengerinnya beda gitu. Nggak mungkin aku dengerinnya Beauty and the Beast terus gitu kan. Kita semua sama. Teknologi terus berkembang, mengubah zaman. Namun anak-anak tetaplah anak-anak yang selayaknya mendapat asupan sesuai usianya. Musik dan lagu tidak hanya memperkaya jiwa, tetapi juga membantu tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak-anak Indonesia tak lagi mampu bersenandung lagu anak karena mereka tak lagi tahu. Selamat Hari Anak Nasional. Bergembiralah anak-anak Indonesia, berkaryalah anak-anak Indonesia.